Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia maupun di akhirat. Oke, ini vlog part 2 guys. Saya mau ceritain bagaimana saya ya memakai BPJS ya. Saya mau cerita di sini. Ini masih belum melaksanakan operasi ya. Jadi sebelum melaksanakan operasi, kebetulan habis mandi nih guys. Rambutnya basah banget, gila. Gimana, sehat ya teman-teman? Semoga sehat terus ya guys ya. Saya ditemani oleh istri tercinta ini guys. Ada di sini istrinya. Mana orangnya? Itu mah tangannya. Dadah gitu kan. Tangannya aja lah. Nah, jadi kita mau cerita nih. Jadi BPJS itu kita yang berbayar ya guys ya. Dulu tuh saya mau cerita BPJS. Dulu saya tuh sama keluarga, saya istri itu sama RT didaftarkan KIS, Kartu Indonesia Sehat, dan itu memang gratis guys ya, tapi memang tidak ada level-level di situ ya. Jadi memang kayak apa ya, itu dari pemerintah khusus, dan memang kalau sakit ya banyak orang gitu, ada 3-4 orang lah di ruangan itu. Sedangkan kalau kelas 3 itu nanti ada 4 orang mungkin, atau 3 orang ya. Kelas 2 itu nanti mungkin 3 ya, kayak gitulah intinya. Dibagi per kamarnya itu beda, sama pelayanannya itu beda, sama obatnya juga beda, katanya seperti itu dulu ya. Saya mau cerita dulu. Jadi karena saya tuh ngerasa nggak pantas gitu ya guys ya, nggak pantas lah, masa saya punya usaha, saya punya bisnis yang istilahnya penghasilannya tuh lumayan waktu itu, masa saya dapat KIS dengan keluarga gitu. Itu yang salah tuh RT-nya, kayaknya salah data gitu loh guys ya. Akhirnya apa? Akhirnya ya apa ya, saya batalkan. Saya bilang sama RT-nya, kita nggak pakai pak, ini kasih ke orang yang lebih memerlukan, yang paling membutuhkan lah, seperti itu. Jangan kita yang istilahnya apa ya, nggak tepat sasaran aja gitu loh guys ya. Ya mungkin itu juga salah survei juga bisa jadi, karena saya kerjanya di rumah guys, bukan kerja kantoran dulu itu. Karena kita ada travel, ada dulu itu ada butik ya. Terus saya juga jualan pohon tin. Nah, di situ mungkin apa ya, kayak oh dia belum dapat kerjaan mungkin ya, pandangan daripada RT RW-nya gitu loh guys ya. Jadi masih kayak ikut orang tua lah, padahal saya sudah merintis bisnis dengan istri saya waktu itu gitu. Dan alhasil ya udah, kita pasrahin. Habis itu kita daftar BPJS yang berbayar gitu guys. Nah setelah itu ya, setelah itu akhirnya kita gunakan BPJS itu untuk kelahiran ya anak kedua saya, yaitu Hamdan ya. Di situ istri saya pakai BPJS juga, dan di situ kita malah, kan kita kelas 1 nih bayarnya ya kan, tapi malah dapat rezeki yang masya Allah tabarakallah. Kita pindahnya ke VIP tapi nggak bayar, karena mungkin yang kelas 1 penuh ya mak ya. Nah penuh, jadi kita dapat apa namanya itu, kamar yang VIP itu enak banget guys ya. Jadi kamar VIP itu ya bayar berapa? 9 juta. Apanya? Sama 22 juta. Namanya itu kan 9 juta. Enggak 9 juta. Hamdan itu 5 juta kali aku yang bayar. Nah Hamdan itu belum masuk ke BPJS gitu guys, yang anaknya. Jadi orang tuanya itu operasinya nggak bayar, tapi untuk babynya itu bayar waktu kemarin itu. Nah begitu guys. Jadi apa ya yang kita lihat daripada BPJS waktu itu, menurut kamu gimana Mak, pelayanan BPJS waktu itu bagus enggak? Bagus ya. Kalau susunya sih judes-judes ya. Bagus, tapi susternya judes gitu kan. Itu dulu waktu tahun 2020. Ya. Iya kan, tahun 2020. Dan itu di salah satu rumah sakit juga yang ada di Solo guys gitu. Dan kalau untuk istilahnya dokter, karena kita udah pilih dokter yang bagus juga waktu itu, dan bagusnya itu di BPJS itu guys, kita kalau dapat dokter yang bagus itu bagus gitu. Jadi kalau saya melihat hampir semua dokter itu bagus,
Cuman kadang yang susternya aja yang kurang gitu ya kan, yang jutek gitu. Jadi sekalian kita apa namanya ya, sebutkan ataupun ceritakan pengalaman kita menggunakan BPJS. Dan sudah setelah itu alhamdulillah dan tidak sakit. Paling kena COVID. Habis itu apa namanya, saya ini menggunakan BPJS. Nah sekarang ini saya ingin eksperimen juga sih, maksudnya gimana sih menggunakan BPJS itu di Indonesia gitu kan, biar teman-teman tahu juga yang di Malaysia gitu kan. Jadi saya bayar tiap bulan ya, yang bayar itu kantor ya, dan juga istilahnya kita menikmati ya pengobatan yang gratis ya. Saya lihat kemarin yang apa ya, yang tingkat 1 itu berapa ya guys ya, antara 100 sampai 150.000 atau 70 sampai 150.000 gitu kan sebulan gitu. Nah jadi saya menggunakan BPJS ini setelah saya sakit kemarin, saya gunakan untuk di klinik ataupun puskesmas lah seperti itu. Dan alhasil memang gratis guys, kita obat-obatan gratis, cek darah gratis, dan juga istilahnya untuk rujukan-rujukan ke rumah sakit yang tipe C itu juga gratis seperti itu. Termasuk sekarang ini saya juga bereksperimen gimana sih pelayanannya, ternyata bagus guys ya. Meskipun BPJS tapi bagus gitu dengan kelas 1 seperti itu. Tapi memang nggak tahu ya, ini sesuai pengalaman saya yang istilahnya kayak transfusi darah, terus istilahnya mau operasi ini, nanti saya akan sharing lagi, mungkin ada apa namanya lanjutan daripada video ini masih di kamar, belum ke ruang operasi seperti itu guys ya. Dan kita lihat sejauh ini ya, dari pertama rujukan dari puskesmas, dari klinik itu bagus, cepat, dan juga istilahnya ketika ke dokter spesialis ya, spesialis bedah juga apa namanya itu kemarin agak-agak lambat. Sebenarnya bukan dokternya ataupun apa, tapi karena saya miskomunikasi sama istilahnya jadwal dokternya. Ternyata jadwal dokternya itu jam 10 kata susternya. Nah sedangkan saya itu melihat di online jam 8, ternyata beda apa namanya, mungkin belum diupdate yang di online sama yang di rumah sakit seperti itu. Itu pentingnya kita tanya dulu jam berapa dokternya. Tapi waktu itu saya berangkat jam 8, setelah itu daftar. Nah itu yang lama karena saya pasien baru gitu guys ya. Jadi ketika istilahnya mbaknya itu ngasih tahu karena ini pasien baru, daftar dulu. Nah daftar, proses pendaftaran itu ngantri, karena saya datang jam 8 itu masuk ke antrian keempat gitu. Nah dokternya saya antrian ke-14. Nah yang bikin lama di situ karena saya nggak tahu jadwal dokternya, ternyata jam 10. Jadi saya di situ mulai jam 8 sampai jam 9 itu saya sudah proses semuanya selesai. Nah dari jam 9 ke jam 10 ini saya nunggu lama banget. Ternyata saya tanya susternya lagi, ternyata jam 10. Akhirnya jam 10 lewat 5 menit itu saya langsung dipanggil bapak gitu kan. Langsung masuk konsultasi sama dokternya. Langsung dokternya apa namanya melihat dan menentukan, memegang juga istilahnya benjolan yang ada di sini. Ternyata itu adalah bursitis seperti itu ya guys ya, istilah dokternya seperti itu. Yang kemarin tuh ada cedera lah seperti itu, yang mungkin saya nggak ngerasa, tapi itu menyebabkan sendi yang ada di sini itu bantalannya ataupun apa ya guys ya, ya ada bantalan di sini itu. Nah itu apa namanya geser ataupun luka lah sedikit seperti itu. Akhirnya ya harus dilakukan tindakan operasi seperti itu ya guys ya. Nah itu kisahnya ya dari awal sampai sekarang ini menggunakan BPJS, dan alhamdulillah bagus-bagus saja, tidak ada istilahnya yang drama-drama. Mungkin kalau ada drama itu karena memang ya pertama dari segi rumah sakitnya atau daripada kliniknya ya yang tidak memadai seperti itu. Kalau dilihat di sini ya di kota Solo itu sudah bagus seperti itu. Itu menurut saya guys ya. Kalau istilahnya cerita-cerita daripada teman-teman sekalian di Malaysia itu kan memang di sana sudah tidak bisa diragukan lagi kalau menurut saya.
Karena dari pengalaman teman-teman dari TKI Bang Iwan juga, Arnawan Channel itu juga istilahnya mengatakan dan sudah membuktikan bahwasannya di sana itu sangat-sangat bagus sekali pelayanannya, apalagi orang tempatan. Nah sama ternyata guys ya, kita selama ini istilahnya banyak melihat kekurangan-kekurangan, tapi ketika saya merasakan sendiri ternyata BPJS kalau yang berbayar itu bagus seperti itu. Nah, gitu guys. Kalau yang KIS atau apa namanya BPJS yang dari pemerintah saya kurang tahu juga yang istilahnya langsung dari pemerintah gitu. Tapi kalau menurut saya itu hampir sama saja sepertinya guys pelayanannya gitu ya. Oke, jadi kita lanjut ke nanti ya ketika saya sudah melaksanakan operasi. Jadi saya mau operasi dulu nih guys ya. Doakan semoga lancar ya guys ya. Oke guys, halo, sudah selesai ini operasinya ya guys ya. Nah seperti ini hasilnya. Alhamdulillah ya, berkat doa dari teman-teman sekalian lancar operasinya. Saya juga baru sadar. Jadi tadi jam 12 saya masuk ruang persiapan operasi. Terus jam 1 baru dioperasi. Setelah itu jam 3 saya bangun. Bangun-bangun udah gak tahu. Ternyata udah selesai ya guys ya operasinya. Nah, terima kasih buat teman-teman semua. Dan alhasil ya guys ya, meskipun pakai PPJS ya, perawat-perawatnya, suster-susternya di sini tuh mantap ya guys ya. Dan juga dokter-dokternya juga menerangkan secara detail gitulah kepada kita, sehingga kita istilahnya tahu gitu, oh begitu ya, seperti itu guys ya. Mantap guys ya. Jadi dengan BPJS fasilitas kelas 1 ini menurut saya sih bagus ya guys ya untuk tindakannya. Dan mungkin ini apa namanya ya, pemerintah terus apa namanya memberikan yang terbaik untuk masyarakat, untuk rakyatnya. Jadi saya tuh menikmati banget istilahnya fasilitas ataupun layanan-layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada kita, seperti itu ya guys ya. Mantap. Dan ini sudah malam hari ya, seperti ini. Jadi ada dua di sini guys, satunya tapi kosong gitu kan. Nah seperti itu. Dan semoga teman-teman semuanya sehat selalu ya, jangan sakit-sakit ya guys ya. Dan apa ya, ternyata BPJS itu tidak seperti apa ya yang saya pikirkan ya. Maksudnya mungkin dulu saya pikirkan itu agak-agak gimana, karena memang dari bapak saya itu memang susah kali lah, maksudnya kayak diterlantarkan, bukan kayak lagi, memang diterlantarkan. Tapi sekarang udah enggak, lebih bagus lagi, lebih bagus dan lebih baik lagi ya guys ya. Semoga juga istilahnya teman-teman saudara-saudara kita yang di Indonesia, di tempat-tempat lain juga menerima apa namanya layanan yang seperti ini ya guys ya. Jangan sampai layanannya itu berbeda sekali, ataupun bahkan layanannya itu kayak judes-judes lah untuk susternya, nurse-nya, seperti itu. Jangan sampai seperti itu, karena pelayanan terbaik itu ketika istilahnya kita dilayani dengan baik dan juga diterangkan dengan baik, seperti itu. Dan di sini saya juga mendapatkan perawatan yang sangat bagus sekali ya guys ya. Meskipun hanya operasi ringan, tapi pelayanannya the best gitu ya guys ya. Jadi semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan tidak membeda-bedakan seperti itu, entah kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau yang kesehatan pemerintah ya, kartu kesehatan pemerintah. Dan semoga ini menjadi apa ya namanya,
banyak pelajaran untuk kita semua untuk menjaga kesehatan badan kita. Dan cukup dulu ya, saya mau istirahat dulu nih guys habis makan barusan. Jadi tadi saya puasa itu dari jam 3 sampai jam 5 puasa dulu. Terus habis itu karena saya lapar banget saya minum. Terus saya makan guys ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Tetap aja ya. Ini sebatas sharing aja. Jadi meskipun di rumah sakit saya juga apa namanya ya, kontenin supaya teman-teman tahu gitu gimana fasilitasnya, dan juga saya mau buat sosial eksperimen ini sehingga tahu gitu loh, oh ternyata seperti ini gitu kan. Dan ada memang istilahnya mungkin pelayanan-pelayanan yang kurang baik di beberapa tempat yang membuat teman-teman istilahnya kayak nggak enak sih pakai BPJS, enakan pakai umum mungkin seperti itu. Tapi sekarang tidak. Kalau menurut saya hampir sama saja antara umum dan apa namanya yang BPJS ya. Bedanya kalau BPJS kita bayar murah, setiap bulan kita bayar, tapi kalau umum sekali kita sakit bayarnya banyak gitu kan. Kayak kemarin saya habis ya 15 juta seperti itu. Sedangkan BPJS ini dengan transfusi darah, ini nanti transfusi darah lagi satu lagi karena belum naik banget untuk HB saya, dan juga istilahnya operasi seperti ini itu juga gratis seperti itu ya teman-teman, atau percuma ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.